Bergelora darahku tercabar, pulihkan lukaku yang tercalar. Aku bersinar. Pernahkah Anda merasa ingin menjerit, namun suara itu keluh membisu? Pernahkah Anda ingin melangkah, namun kaki terasa kaku, lesu, tak berdaya? Itulah sangkar derita emosi yang mengurung seorang gadis bernama Ari. Assalamualaikum, salam sejahtera, dan salam Malaysia Madani. Nama saya Dayang Halia Nur Safika Timat dari Sekolah Kebangsaan Kota Patau, Wilayah Persekutuan Labuan, WBA 1016. Saya berusia 11 tahun. Hari ini, saya membuat sebuah naskah yang akan mengajarkan kita tentang arti suara yang sebenar. Sang Pendebat, nukilan Nur Afira, terbitan Pena 2024, dengan ketebalan 130 muka surat dan berharga Rp25. Buku ini adalah sebuah manifestasi tentang bagaimana iman, usaha, dan keberanian mampu memecahkan zon ketakutan. Hadirin sekalian, kisah bermula apabila Ari, si pendiam yang kalimunan, terpilih untuk menggantikan Kina dalam pasukan debat sekolah. Kina dibuang karena mencelotkan orang sekolah. Namun, di sini penulis menyelitkan satu pengajaran. Kina bertindak sedemikian karena melihat ketidakadilan pihak lawan yang menipu. Namun, matlamat tidak menghalalkan cara. Kebenaran yang diperjuangkan dengan cara yang salah tetap akan membawa rebah. Ari masuk ke dalam pasukan kontra dengan beban yang berat. Dia harus bersaing dengan bayangan Kina yang hebat, di samping melihat kewibawaan Luthen Falik, sang pendebat, dan juga tekong sepak takraw sekolah. Ari rasa kerdil, Ari rasa tidak berdaya. Namun hadirin sekalian, disinilah keindahan cerita ini bermula. Apa yang menyentuh hati saya tentang buku ini bukanlah kemenangan Ari dan sepintas semata-mata, tetapi perjuangan sebalik tabir. Ari tidak hanya bergantung kepada teks dan latihan yang tidak henti-henti. Penulis membawa kita melihat sisi hamba dalam diri Ari. Beliau bangun di tengah malam, bersujud, dan berhenti memohon kekuatan dari Sang Pencipta. Ini adalah message yang sangat berimpak bahwa keberanian itu bukan datang dari suara yang lantang, tetapi daripada jiwa yang tenang karena bergantung kepada Tuhan. Hasilnya, Ari dan pasukannya percaya menumbangkan sekolah elit yang hebat dan menjadi johan. Ini adalah satu pembuktian bahwa budak pendiam juga boleh menjadi hebat di podium debat. Kata orang, diam-diam ubi berisi. Namun, puncak kejayaan Ari diuji dengan hasad. Imani, sahabat karibnya, mula merasa cemburu melihat Ari dipuji. Di sini, kita melihat kehebatan budi pekerti Ari. Dia tidak sombong, malah segera meminta maaf. Malah, apabila hatinya mulai terjentik perasaan terhadap Falik, artinya hanya dalam emosi remaja yang meluap-luap. Dia mencari ustazahnya, meminta bimbingan tentang bagaimana menjaga marwah sebagai seorang pelajar. Di sini, penulis sangat bijak menyelitkan nilai kewarasan dalam bersahabat. Ari tidak hanya memenangi pertandingan debat, tetapi dia memenangi pertempuran melawan perasaannya sendiri dan menegakkan akhlaknya. Hadirin sekalian, buku ini mengangkat dua tema yang amat besar dalam jiwa remaja, yaitu keberanian dan keyakinan diri. Namun, penulis tidak menggambarkan keberanian itu datang secara tiba-tiba seperti magis. Sebaliknya, beliau menukilkan bahwa keberanian dan keyakinan itu adalah sebuah keputusan. Melalui watak Ari, kita belajar bahwa orang yang berbakti bukan bermakna dia tidak rasa takut. Ari tetap merasa kerdil di sisi tokoh hebat seperti Luthen Falik. Namun, keberanian Ari muncul apabila dia tetap memilih untuk melangkah ke mimbar walaupun lututnya sedang bergetar hebat. Beliau membuktikan bahwa keberanian adalah apabila kita tetap memilih untuk melangkah meskipun kita sedang ketakutan. Hadirin sekalian, naskah Sang Pendebat ini meninggalkan kesan lelai yang amat besar dalam jiwa saya. Pertama, kegigihan. Haji mengajarkan saya bahwa sebagai seorang murid, kita tidak perlu sempurna untuk bermula, tetapi kita perlu bermula dan gigih berusaha untuk menjadi hebat di setiap hal yang kita lakukan. Hadirin yang saya hormati, naskah Sang Pendebat adalah sebuah cerminan yang mencerminkan setiap daripada kita yang mungkin sedang ketakutan dalam zon selesa sendiri.
Ari mengajar saya bahwa suara kita adalah marwah kita. Jangan biarkannya hilang hanya karena kita takut gagal. Sekian, terima kasih.